Saya bacakan nih, saya sesuai dalil. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi tidak pernah orang Majus ini kembali ke Herodes. Ayo, Saya kamu mengatakan orang ini pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama mereka kan ketemu dengan Herodes di Yerusalem. Kemudian Herodes meminta kepada mereka, kalau kalian nanti sudah menemukan bayi itu, beritahu aku. Nah, di sini sebentar, di sini tidak ada narasi orang Majus itu setelah ketemu Yesus itu pergi lagi ke Herodes, tidak pernah, karena di sini diperingatkan. Nih, kamu baca nih. Saya tidak ada Kamu baca di mengatakan Matius mereka 2. ketemu lagi dengan Lalu Herodes. sujud. Kamu jangan menambah-nambahkan. Sebentar. Saya tidak ada bicara Matius 2 Herodes nomor ketemu lagi dengan mereka. Justru Anda yang menambahkan. Justru Anda menambahkan Tidak tadi. ada saya menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel debat virtual lintas agama dan berita seputar Islam. Channel ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini paten menolak isi Alkitab atau kitabnya yang dijelaskan oleh apologet Muslim. Debat yang sangat menarik. Mari kita saksikan bersama. Jangan like dan subscribe channel Muslim Voice. Ya, silakan Pak. Silakan, mau dialog apa ini pagi hari, siang hari ini Pak? Ya kalau saya sih nggak terlalu apa ya, bukan mau bertanya tentang Islam gitu loh. Kalau saya Nggak apa-apa juga Pak, dan Islam nggak ada masalah juga. nggak, memang saya nggak terlalu dengan bertanya tentang Islam gitu kalau saya. Ini aja Pak. Tanya begitu. Iya, mungkin beliau mau ditanya. Tidak berdialog. Apa yang kita mau ini mungkin dia nanti yang menjelaskan. Oke Pak, kalau begitu saya yang bertanya Pak, boleh ya Pak? Oh boleh. Ini saya tampilkan sebagai prolog atau permulaan pertanyaan saya begini Pak. Ini penyingkiran ke Mesir ya Pak ya? Jadi di dalam Matius 2 nomor 13 sampai dengan keseluruhannya ya, bahwa Yusuf itu disuruh oleh malaikat pergi ke Mesir ya Pak. Betul. Dengan catatan karena Herodes mau membunuh Yesus kan begitu. Iya betul. Nah, ini ya, Herodes ini kan berada di Yerusalem ya Pak. Betul. Penguasa Yudea, kerajaan Yudea ya. Ya. Jadi menurut Bapak di sini Yesus tidak pernah ke Yerusalem ya ketika bayi. Gimana Pak? Ketika dia di bawah usia 2 tahun, Yesus tidak pernah dibawa ke Yerusalem ya, karena takut kepada Herodes. Dia lari ke Mesir kan, betul ya? Ya betul. Tapi kalau Bapak baca di Lukas 2, kita buka Lukas 2 nih. Lukas 2 nomor 22. Kita baca Lukas 2. Ini sama. Perikopnya sama tentang kelahiran Yesus ya. Lukas 2 nomor 22. Nah, ini sama perikopnya tentang kelahiran Yesus ya. Nah, di Lukas 2 22 dia dibawa ke Yerusalem Pak untuk diserahkan kepada Tuhan dan disunatkan Pak. Gimana? Ya iya Pak. Di Lukas 2 22 Gini Pak. Dan sebentar. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem. Jadi Yesus yang mana Pak? Yang lari ke Mesir satu, yang kedua versi Lukas lari ke Yerusalem. Kata Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus ketika di bawah usia 2 tahun tidak pernah ke Yerusalem. Ternyata di Lukas 2 ini bertabrakan, dia ke Yerusalem. Gini Pak, Nah, kalau dalam Matius itu kan memang tidak dibahas itu tentang sunat itu kan gitu. Jadi kalau Anda tanya tadi di Matius, saya mengatakan begitu, memang tidak ada di situ datanya. Tetapi kalau di Lukas ya memang ada kan gitu. Itu kan Injil kan saling melengkapi Pak. Gitu, bukan berarti tabrakan di situ.
Kecuali kalau di dalam kitab Matius dikatakan tidak pernah ke Yerusalem, itu yang tabrakan. Tetapi kan memang tidak diinfokan di situ kronologis dari penyunatan itu, karena di Lukas lah diinfokan itu, gitu loh Pak maksudnya. Kalau di sini saling melengkapi Pak, kalau di sini saling melengkapi ya. Coba Bapak urutkan ya. Usia berapa tahun nih di versi Lukas dia ke Mesir? Nah itulah yang tidak dijelaskan dalam Alkitab Pak. Jadi kita susah menjawab gitu loh. Karena apa? Jadi Bapak berpikiran bahwa ada dua Yesus. Oh Satu tidak. Yesus versi Matius yang tidak disunat, dan satu lagi versi Lukas yang disunat. Tidak begitu Pak. Maksud saya begini. Di dalam kitab Matius itu tidak dibahas tentang penyunatan Yesus pada usia 8 hari. Tetapi di Lukas ada gitu loh. Bukan berarti ada dua Yesus. Itu loh Pak, sama seperti gini. Di dalam Lukas itu ada disebutkan malaikat menemui malaikat Gabriel. Ditemui oleh malaikat Gabriel, tetapi di dalam Matius kan tidak ada, kan gitu. Bukan berarti dua Maria, gitu loh Pak. Iya, saling melengkapinya di mana? Saling melengkapinya di mana? Coba kita cari di Lukas. Nih, coba kita cari di Lukas. Di sini tidak pernah dalam cerita Lukas dinarasikan bahwa Yesus itu ke Mesir. Tidak ada. Itulah Ini saling melengkapinya di mana? Ya iya, artinya. Jadi nyambungnya itu, jadi gini Pak. Jadi gini sebentar Pak. Jadi cerita yang nyambung. Kalau seandainya itu Yesus yang sama, berarti kan ada cerita yang sama, sinkron gitu loh. Ya, Wah, ini kok beda gitu loh. Ini Pak, apa yang ada di Lukas itu tidak selamanya ada di Matius gitu loh. Contohnya, ketika Lukas menuliskan tentang sensus di zaman ini, Kaisar Agustus itu, kan tidak ada di Matius Pak, gitu loh. Gimana sih? Enggak, di sini kan sudah jelas kan kontradiksi kan. Kontradiksinya gini. Karena diindikasikan ada dua Yesus. Satu Yesus versi Matius yang lari ke Mesir, satu Yesus yang pergi ke Yerusalem. Sedangkan kalau di Mesir dia menghindari Herodes yang ada di Yerusalem, tapi di versi Lukas malah nyamperin ke Herodes yang ada di Yerusalem. Itu kan kontradiktif namanya Pak, kontradiksi. Bagaimana menyambungkan suatu cerita Yesus yang sama? Silakan Bapak berargumen. Tapi dengan catatan pakai dalil Pak. Silakan. Gini Pak, kan saya bilang tadi, contohnya gini, Maria ditemui oleh Gabriel di Injil Lukas, itu kan tidak ada dalam Matius gitu. Apakah itu bertabrakan? Ya tidak. Sama halnya dengan sensus yang diadakan oleh penguasa Romawi Kaisar Agustus, itu kan tidak ada dalam Matius juga Pak. Itu bukan berarti bertabrakan, tetapi itu saling Berarti melengkapi. ada dua cerita. Berarti ada dua cerita. Ya, ini nih saling melengkapinya di mana Pak? Di ayatnya coba di sini di versi Matius saling melengkapi dengan Lukas itu di mana? Silakan. Ya juga dalilnya Pak, ayatnya. Nah, apa yang Anda tanyakan gitu loh? Yang Anda katakan bertabrakan itu yang mana? Bang Ade izin Bunda boleh masuk dikit biar dari Bang Ade ya. Silakan. Gini Pak Kamesukim, dalil yang dibuka Pak Ade di Matius dengan yang di Lukas itu berbeda ceritanya. Jadi maksudnya Pak Ade yang benar ini yang ditulis Matius ataukah yang ditulis oleh Lukas? Nah begitu. Saya jawab itu dua-duanya benar gitu loh. Tidak ada yang tabrakan di situ. Kecuali kalau di Injil Matius dikatakan Yesus tidak pernah ke Yerusalem, itu yang namanya tabrakan. Tapi kan tidak ada disebutkan di situ seperti itu. Di mana tabrakannya? Oh, justru sebaliknya Pak. Kalau seandainya dinarasikan bahwa Yesus tidak pernah ke Yerusalem tapi ke Mesir, itu tidak bertabrakan, itu nyambung, itu saling melengkapi. Tapi ketika ya di satu sisi di versi Matius itu menghindari Yerusalem karena takut Herodes, tapi di sisi lain di Lukas mengatakan Yesus ke Yerusalem. Nah, itu bertabrakan, kontradiksi. Satu jangan ke Yerusalem tapi di ayat yang lain Lukas mengatakan Yesus ke Yerusalem. Itu kontradiksi namanya Pak. Kecuali kalau ada narasi kalimatnya sama antara versi Matius dengan Lukas sama-sama menghindari Yerusalem.
karena di Yerusalem ada Herodes. Itu baru nyambung. Saling melengkapi dari mana, Pak? Kontradiksi itu bukan saling melengkapi, Pak, tapi saling kontra namanya. Kontradiksi, kontra catatan gitu. Saya kira tidak kontradiksi di situ. Kalau saya analisa, karena apa? Gini loh, yang Ya, coba analisa Bapak sesuai dalil, Pak. Analisa Bapak sesuai dalil. Jadi kalau analisa hanya omongan doang, Pak, coba sesuai dalil. Kita ambil versi Matius. Kita ambil versi Matius ya. Ya, Kita silakan. ambil versi Matius, Pak ya. Dibacakan dulu Bang Ade, dibacakan ya. Oke. Saya bacakan keseluruhan ayatnya ya, Pak. Saya open cam. Nah, Bapak percaya ya? Percaya ya kepada saya ya? Silakan. Karena kalau saya begini bacanya terus terang Pak, saya nggak kelihatan. Saya baca langsung ini ya. Langsung ditutup dulu Ya, kameranya dibaca ya. aja Bang Ade. Ya. Nanti di cross check saya salahnya di mana. Oke, nanti saya baca ya. Oke, bentar. Penyingkiran ke Mesir. Ini perikopnya penyingkiran ke Mesir ya. Perikopnya penyingkiran ke Mesir ya. Matius berapa Bang Ade? Ya. Biarkan dulu Matius Bang 2 Ade nomor bicara. 13. Ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencerai anak itu untuk membunuh dia. Ini poinnya ya. Jadi dia menyingkir ke Mesir itu karena takut kepada Herodes yang ingin membunuh Yesus. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Nah ini ketika Yesus di bawah usia 2 tahun dia lari ke Mesirnya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi ya, dari Mesir kupanggil anakku. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem ya, dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Noise. Siapa ini yang noise? Coba dilihat dulu. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Nah ini konteksnya di sini nih, kelihatannya gitu. Kembali dari Mesir. Ya, kembali dari Mesir. Ya. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Takut ke Yerusalem. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi dari Mesir ini, Pak, ya kalau versi Matius dari Mesir ini, ya dari Mesir ini tidak pernah ke Yerusalem, tapi langsung ke Galilea. Ya, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Jadi tidak pernah ke Yerusalem. Hal itu tidak supaya tergenaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi tidak pernah narasi di Matius ini pergi ke Yerusalem. Beda dengan di Lukas 2. Kita buka Lukas 2 ya. Coba kita buka Lukas 2 nomor 22. Ya, di sini juga tidak lari ke Mesir, ini tidak ada. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, ini nih. Kita langsung ke 22 aja deh. Ya, kita langsung ke 22. Jadi intinya di sini tidak pernah ke Mesir. Di Lukas tidak ada narasi ke Mesir, jadi langsung ke Galilea, Pak, langsung ke Galilea. Di sini di Lukas 2:22 dan nah ini. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki harus dikuduskan bagi Allah dan mereka mempersembahkannya korban menurut firman difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur ya. Jadi tidak ada narasi di sini dia ke Mesir.
tapi dia langsung ke mana? Langsung ke Galilea, sama ke Nazaret. Nah, di sini sudah kontradiksi. Di Matius dia tidak pernah ke Yerusalem, tapi di sini dikatakan ke Yerusalem. Nah, ini kontradiksi, Pak. Nah, bagaimana Anda menyambungkan dua cerita yang berbeda ini? Silakan. Tapi sesuai dalil, Pak. Seperti saya, silakan. Oke, artinya gini, di Lukas 1 tadi, Lukas 2, itu adalah kelahiran Yesus ketika sensus diadakan oleh Kaisar Agustus di Bethlehem. Kenapa diadakan sensus? Karena itu kebiasaan dari penguasa Romawi gitu loh, untuk melakukan sensus kepada wilayah-wilayah kekuasaannya. Nah, karena Yusuf ini berasal dari Bethlehem, kota Daud, makanya juga pergi ke sana. Nah, disitulah Maria melahirkan di Bethlehem. Nah, ketika melahirkan di situ, orang Majus itu melihat bintangnya gitu loh, makanya datang. Tetapi pada saat itu Maria dan Yusuf bukan lagi di kandang itu, di kandang domba, sudah pulang ke Yerusalem gitu loh, pulang ke Yerusalem. Nah, disitulah disunat usia 8 hari, Pak, sesuai Injil Lukas. Paham ya? Nah, ketika orang Majus yang perjalanan jauh dari timur itu tiba, ya Herodes menemui dia gitu loh, bahwa beritahu saya, tapi bukan berarti masih di Bethlehem, itu sudah di Yerusalem, itu loh Pak, konteksnya. Jadi jangan dianggap pada saat melahirkan orang Majus sudah itu datang, bukan seperti. Cek suara saya ada nggak? Halo. Ada Pak Mesikinnya aja. Itu, ya. Pak. Sudah. Dalam Lukas itu. Nah, terus yang kontradiksinya Di di mana, Lukas. Pak? Nah, Saya kontradiksinya katakan di dalam tadi, Pak, Anda mengatakan di dalam iya, Lukas. Tidak semua. Gini loh Pak, di mana kontradiksinya? Sementara tidak semua kisah di Matius harus ada di Lukas. Demikian juga sebaliknya. Itulah yang saya bilang tadi, Injil itu saling melengkapi, Pak. Itu loh. Kalau persis sama ya untuk apa dulu Injil itu loh? Kalau persis sama jalan ceritanya. Tetapi kan tidak ada dikatakan di situ bahwa Yusuf dan Maria tidak pergi ke Mesir di Lukas. Di Lukas tidak dikatakan seperti itu, tidak diceritakan gitu. Dan itu tidak dibantah kan di Lukas itu. Itu loh Pak. Jadi Anda itu Dibaca justru nih. di dalam Lukas itu tidak pernah narasi dia ke Mesir. Di mana tunjukkan kepada saya di Lukas dia pergi ke Mesir? Gini Pak. Ada nggak? Apa? Di sini Pak, jangan di dipotong Lukas, dulu, karena justru di Lukas itu lari dia setelah dari Yerusalem itu ke Nazaret, ke Galilea, nggak pernah ke Mesir. Itulah Pak, Itu saya loh. katakan tidak semua Nah itu kisah di kontradiksi Matius. namanya Pak. Jangan bilang kontradiksi. Gitu. Sama seperti saya katakan tadi. Oke, Maria- pakai dalil Pak, pakai dalil Sini. Pak, pakai Ya, dalil. oke. Versi Matius ada nggak dia ke Yerusalem? Saya sebutkan dulu anunya. Ini di Lukas 2 dikatakan Coba. pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan Lukas 2 berapa? sensus. Lukas 2 berapa? Lukas 2 Ayat berapa? 1, Sebentar Pak. dulu. Lukas 2 berapa? Ayat 1. Coba gitu. bacakan. Ya itu kan kelahiran Coba Yesus bacakan. itu kan di Bethlehem kan. Ya. Nah, Nah, ada nggak cerita ke Mesir? Enggak, ada nggak di Matius kisah itu kan tidak ada. Ya iya, berarti kalau nggak ada di Matius berarti kontradiksi Oh, Pak. nggak bisa Satu begitu, lari ke Pak. Mesir, yang satu lari ke Nggak bisa begitu, Yerusalem. Pak. Itu namanya saling melengkapi, Pak. Antar kisah itu. Melengkapi dari mana Pak? Kalau saling melengkapi begini Pak. Kalau di Matius dia lari ke Mesir, ya. Kalau di Lukas lari juga ke Mesir, itu saling melengkapi. Oh, tidak. Tapi Itu ini namanya ceritanya sama. berbeda Tidak kok perlu bisa disebut melengkapi saling namanya itu. melengkapi. Nah gini, Pak. Ya berbeda Pak. Di Matius apakah dikisahkan ada sensus penduduk? Kan tidak ada, Pak. Itu. Ya iya berarti itu kontradiksi di Matius nggak tidak ada, gitu. harusnya di Matius ada. Itu baru saling melengkapi. sudah salah, Pak. Pemahamannya sudah salah di situ. Jadi nggak Bapak perlu salah, diteruskan kalau itu gitu. salah Bapak Anda pemahaman Anda yang salah. Gini, Bunda izin Itu masuk. pemahaman Pak Anda yang Mesikim, salah. Pak Mesikim, seharusnya kita tarik benang merahnya di sini. Dari yang tertulis di Matius dan Lukas itu ada perbedaannya. Cerita dari Lukas itu berbeda dengan apa yang ditulis Matius. Harusnya berpikir
Ya, kenapa berbeda? Dan Bapak harusnya tahu kan yang 12 murid itu siapa? Apa Lukas termasuk muridnya Yesus? Bu, saya kira gini. Saya kira begini, yang namanya Iya, kan? kontradiksi itu, dengar dulu. Yang namanya kontradiksi itu kalau Lukas mengatakan Yesus tidak pernah ke Mesir, itu loh. Itu yang namanya kontradiksi, tapi kalau tidak disebutkan ya itu kan kontradiksi namanya. Iya betul. Gimana Lukas sih? tidak pernah menarasikan Yesus ke Mesir. Lah, terus betul, apa itu Bapak kontradiksi? membetulkan bahwa kontradiksi itu yang menarasikan bahwa Lukas tidak pernah mengatakan ke Mesir. Ya memang betul. Lukas kan Iya, tidak bukan pernah berarti itu menarasikan Yesus bertentangan. ke Mesir. Tapi Berarti itu semua kontradiksi. tidak semuanya catatan itu harus sama persis gitu loh. Itu yang saya katakan tadi. Yang Gini, namanya kitab suci itu harus sama, Pak. Pak Ade, Lukas yang menarasikan jadi ke Pak Ade, Mesir, ya Matius juga menarasikan Ade. ke Mesir. Itu saling itu melengkapi namanya. yang disebut kontradiksi itu kalau misalnya begini, Pak Ade ini jam segini ada di Komal, tetapi ada cerita lain mengatakan Pak Ade ada di suatu pohon gitu loh. Itu Ya namanya itu begitu kontradiksi. Pak, itu begitu Loh, ceritanya Itu Pak. begitu. Nah, di mana? kontradiksi. di mana Lukas Nah, mengatakan oke. tidak pernah ke Sekarang Mesir? gini. Ini kok aneh sekali gitu loh pemahamannya. Ya, Coba di mana? di Matius mengatakan Yesus ke Mesir. Nah, terus? Tapi di Lukas mengatakan Yesus ke Yerusalem. Sekarang begini, Yerusalem dengan Mesir sama atau beda? Gini loh Pak, kan saya mengatakan tadi ketika lahir di Kan Bethlehem. kontradiksi, sama-sama Tidak seperti ada menarasikan kontradiksi. saya ketika Tidak saya ada. main di Komal dan satu saya di pohon. Itu Nah, terus? kontradiksi namanya karena saya berada di rumah main Komalnya nggak di pohon. Gitu, Gimana itu sih? kontradiksi namanya. Gimana sih? Ini 8 hari Pak, Yesus di Lukas disunat gitu loh. Terus masalahnya apa dengan ke ya. Mesir? Nah, tidak pernah dinarasikan ketika usia 8 hari Yesus disunat. Itu tidak pernah di dalam Di kitab Matius, itu kan? lari ke Mesir, nggak ada. Di Matius kan? Di Matius Nggak kan? ada cerita di Mesir, ke Mesir. Iya, di tidak Lukas. semuanya kisah itu harus sama Pak. Sekarang Gimana? sekarang begini. Usia berapa hari ketika usia berapa hari ketika Yesus ke Mesir? Ya itu tidak disebutkan. Itu loh, makanya saya Iya, katakan tadi, makanya. dengar dulu Pak. Nah, Dengar dulu. sekarang begini. Aduh. Yesus ke Mesir berangkatnya Saya dari punya Yerusalem atau dari pertanyaan saya begini. Yesus ke Mesir itu dia dari Bethlehem atau dari Yerusalem? Ya dari Yerusalem lah. Gimana sih? Saya katakan Tunjukkan tadi, Pak. datanya, Ini loh, datanya bahwa Yesus ke Mesir dari Yerusalem. Di mana? Makanya dengar dulu Pak. Enggak. Ya Anda Enggak, tidak kalau mau dengar ya sebentar, sudah. sebentar, Ngapain saya sebentar. repot-repot? Enggak, bukan. Kamu mengatakan Saya Yesus ke tidak Mesir, mengatakan, Yesus tapi ke kamu Mesir yang itu terlalu dari memaksa Yerusalem. itu loh. Tunjukkan datanya. Gini loh, Tunjukkan datanya bahwa dengar Yesus ke Mesir dulu itu Pak dari Yerusalem. Ade. Anda pun membantah Alkitab, saya tidak akan pindah dari keyakinan saya gitu loh, karena saya percaya gitu loh. Anda ini kok memaksa gitu. Kalau itu ya terserah, saya tidak mempengaruhi Anda supaya Ini pindah dengar agama. dulu. Tidak ada Dengar narasi dulu. itu. Nggak bantu jawab bang. Bodoh Dengar dulu. amat gitu loh. Dengar dulu, ketika mereka melahirkan Ayo. di Bethlehem itu bukan berarti menetap di situ, karena itu hanya melakukan sensus. Jadi mereka kembali ke Yerusalem. Pak, Gimana sih? Pak, Hmm. saya fokus orangnya. Anda mengatakan Yesus pergi ke Mesir itu dari Yerusalem. Mana datanya, Pak? Ya Tunjukkan datanya. iya, kan dikatakan di situ bahwa setelah melahirkan di Bethlehem, mereka kembali ke Yerusalem dan orang Majus melihat bintangannya gitu loh di timur. Itu kan perjalanan jauh dari sana, bukan berarti Yusuf dan Maria masih di Enggak, Bethlehem. Anda mengatakan Yesus pergi dari Yerusalem ke Mesir itu di mana datanya? Lah itu kan Itu di yang saya tanya. usia 8 hari di Lukas dikatakan disunat dulu di situ di Nah, Yerusalem. coba di Lukas berapa? Di usia 8 hari ketika Yesus itu setelah Disunat. disunat ke Mesir itu di mana? Bukan Ya, setelah begitu, disunat Pak. lari ke Ini Mesir loh, itu di mana? Dikatakan Enggak, jangan di bukan. situ. Anda tunjukkan dalilnya. Ini Anda menuntut sekali suatu kisah yang harus detail betul gitu loh. Sementara di Al-Quran juga kan tidak jelas gitu Iya, loh. jangan asumsi. Loh, Ngapain bukan kalau begitu asumsi? Pak Makasih. Anda ini menuntut suatu Anda ini kisah aja, yang Bang Ade. detail. Jamnya, Bang Ade. tanggalnya. Tampilkan lagi. Kita tampilkan lagi ayat yang lain. Bantu jawab dulu Silakan, bang. Pak. Boleh silakan. Oke. Silakan. Nih, di sini coba sebutkan di sini di mana dalilnya bahwa Yesus itu pergi ke Mesir dalam Oke. Lukas setelah usia 8 hari setelah Oke. disunat. Silakan. Ya, baik bang.
saya sangat yakin dan kami semua orang Kristen itu bersama ya sangat yakin tidak akan ada yang kontradiksi di dalam Alkitab di setiap kitabnya. Jadi untuk di kitab Matius itu tidak dikatakan ya ketika Yusuf dijumpai oleh malaikat, kan tidak dikatakan di situ usia bayi Yesus berapa tahun. Tidak ada ya. Itu tidak ada. Tetapi kalau kita lihat pada pasal yang kedua, orang-orang Majus dari timur itu pada pasal ayat pertama, di situ dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Di situ belum ketemu dengan orang-orang Majus ini, belum. Malah mereka masih sempat lagi bertemu dengan Herodes. Dan Herodes mencari tahu kira-kira dari petunjuk bintang itu ada di mana dia. Di dalam perjalanan saja itu kira-kira mereka berapa hari? Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita nggak tahu ya. Sampai mereka ketemu di ayat yang ke-13, di situ baru Yusuf bertemu atau bertemu melalui mimpi terhadap malaikat. Dan ketika Yusuf dia melakukan perjalanan mengikuti perintah daripada malaikat menuju ke Mesir, itu kan butuh waktu berhari-hari, mungkin berminggu-minggu ya untuk bisa sampai ke Mesir. Namun pada usia di 8 tahun di Lukas itu di dalam perjalanannya mereka kan ada Pak, di mana 8 tahun Pak? Tunjukkan 8 hari tahun. Pak, itu 8 hari kalau di Lukas 8 hari minta maaf 8 Anda hari justru ya. makin terjerumus. Iya, Kalau kita iya. berbicara tentang jarak Pak, Anda makin terjerumus. Bukan Sekarang minta maaf, begini, Pak, di bukan sini 8 nih. tahun maksud saya 8 hari. 8 hari. Nih, Ya, saya silakan. bacakan Pak. Saya bacakan sesuai dalil Pak. Saya bacakan sesuai dalil. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Di sini setelah dia di dalam Lukas 2 ya, Lukas 2 nomor 39, Yesus itu ketika sudah disunatkan dia kembali ke Galilea, tidak pernah ada dia kembali ke Mesir. Nah, Anda justru ya Pak Mesikim ini yang asumsi mengatakan dari Yerusalem ke Mesir. Dari mana? Ini ayatnya mendukung di 39 bahwa setelah disunatkan Yesus ke Galilea, tidak pernah ke Mesir. Nah, ini kontradiksi gitu loh. Ayo Pak Mesikim tunjukkan kepada saya ya bahwa Anda tadi mengatakan dari Yerusalem ke Mesir. Dan di mana dalilnya? Itu satu. Yang kedua tentang giantis. Kalau giantis tentang masalah jarak, Anda makin terjerumus. Karena gini, untuk catatan ya, untuk jadi catatan Anda, perjalanan antara Bethlehem ke Mesir itu bisa mencapai hampir 1 minggu untuk ukuran dulu. Ya, apalagi dulu tidak ada kereta cepat kecuali kalau seandainya Yesus mempunyai pintu ajaib kayak Doraemon. Oke lah, kita nyambung di situ. Kalau ada kereta cepat atau naik pesawat dari Bethlehem ke Mesir, oke lah kita ikuti. Karena gini, perjalanan waktu itu kalau saya baca di narasi Ian Wright Koester mengatakan bahwa perjalanan dari Bethlehem dari Bethlehem ke Mesir itu bisa mencapai 1 minggu untuk ukuran dulu. Karena apa? Melewati gunung-gunung, kecuali kalau lewat Java itu lewat pelabuhan, naik kapal itu bisa mencapai 4 hari. Perjalanan itu bolak-balik menjadi 8 hari. Apakah perjalanan Maria yang sudah melahirkan dengan Yusuf ke Mesir itu tidak ada istirahatnya, berjalan terus gitu? Apalagi pada saat itu Yusuf itu udah tua, udah ujur 90 tahun lebih. Untuk kakek-kakek membawa keledai yang di atasnya ada Maria yang sudah melahirkan membawa bayi. Waduh, posisinya itu bisa mencapai hampir 15 hari, setengah bulan dia bolak-balik antara Bethlehem Mesir gitu loh. Nah, narasi kalimat Anda mana Pak Mesikim? Mengatakan bahwa di Lukas itu Yesus itu ke Mesir dari Yerusalem. Silakan. Jadi kalau berbicara jarak bagian Anda makin kelelep ya, makin tidak masuk akal. Silakan. Siapa ini Pak Ade, gini loh, jangan selalu menuntut Pak bahwa kisah di dalam Matius harus ada dalam Lukas, demikian juga sebaliknya. Kecuali kalau ada 2 narasi yang saling bertentangan, bahwa misalnya di Matius Yesus menyingkir ke Mesir, lalu di Lukas dikatakan Yesus tidak pergi ke Mesir, itu yang namanya pertentangan Pak.
Tapi kan ini kan Itu tidak. bertentangan, Iya, Pak. loh. Iya Gimana kan, Anda udah bertentangannya? mengaku itu bertentangan. Loh, Yang tidak, bertentangan. itu bukan bertentangan karena tidak disebutkan. Satu lari ke Bagaimana sih? ke Yerusalem untuk disunatkan. Kalau di Ya. Matius ke Mesir, antara Mesir dengan, makanya saya bertanya, apakah Mesir dengan Yerusalem Pak. itu adalah tempat yang sama menurut Pak, Anda? dengar dulu. Saya uraikan dulu ya. Ketika Yusuf dan Maria ke Bethlehem karena melakukan sensus, disitulah Yesus dilahirkan di kandang domba dan dibaringkan di atas palungan. Di momen yang sama, orang-orang Majus dari timur itu melihat bintangnya. Di situ Itu mereka. di mana Pak datanya? Di Lukas. Ya. Udah dengar dulu, saya bernarasi dulu, jangan dipotong lah. Ya pakai data Pak. Orang-orang di timur, orang Majus itu melihat bintangnya gitu loh. Lalu berangkatlah mereka dari sana. Ini kan perjalanannya bisa berbulan-bulan gitu loh, naik unta, gitu kan? Nah, apakah tetap di Keledai, kandang Pak. domba Naik keledai, ini? Pak. Ya iya, apapun itu, pokoknya perjalanannya jauh karena dari timur, mungkin dari Babel gitu loh, apakah dari mana? Nah, ketika orang Majus sedang berjalan dari sana, bukan berarti Yusuf dan Maria masih di Bethlehem, bukan, tapi sudah ke Yerusalem. Disitulah Yesus disunatkan pada usia 8 hari, gitu loh Pak. Nah, ketika orang Majus itu tiba, Raja Herodes mengetahui gitu loh informasi itu. Lalu dipanggillah mereka supaya mencari bayi itu yang disebut raja itu gitu loh. Tetapi karena di situ di dalam mimpi Gabriel menemui Yusuf, akhirnya mereka menyingkir ke Mesir. Walaupun itu tidak disebutkan di dalam Injil Lukas, gitu loh Pak. Apanya bertentangan gitu loh. Nah, gini Pak. Ini Pak, Anda kan mengatakan berangkat dari Yerusalem kan, dari Yerusalem ke Mesir. Di mana di sini nggak ada? Loh, gini Di loh, sini Pak. setelah Yesus disunatkan, sebentar. Setelah Yesus disunatkan, dia pergi ke kota Nazaret di Galilea. Tidak pernah ada narasi ya setelah usia 8 Terus, hari ketika sudah disunatkan, Yesus ke Nah, di Mesir, mana? tidak ada. Dia ke Nazaret ini nih. Coba kamu baca di Lukas 2:39. Coba, saya bacakan aja deh. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah nih Pak, poinnya Pak, kembalilah mereka ke kota kediamannya itu kota Nazaret Oke. di Galilea. Jedor, Baik. tidak pernah dia Dengar ke dulu, Mesir. Pak. Apakah Dengar menurut dulu. Bapak, apakah Bapak mau Pak. sebentar. Apakah Bapak mau menyamakan Iya, Galilea dengan Pak, Mesir saya itu sudah adalah paham. kota yang sama? Saya sudah paham gini Pak. Ayo. Ketika Anda melakukan- asumsi dari tadi. Dengar Anda asumsi dulu. dari tadi. Serius. Saya tidak asumsi, ini kan berdasar data. Tetapi kalau Anda mengatakan apakah itu berangkatnya dari Yerusalem, ya itu kan tidak ada data di sini. Tetapi dia pernah ke Yerusalem dulu setelah Ya lahir. mana datanya Pak? Dengar dulu, Terus diam dulu. ditanya. Diam dulu. Aduh, Bapak ini. Ketika 8 hari dari kelahirannya dia disunat di Yerusalem. Lalu di Lukas dikatakan setelah semuanya itu kembali ke Nazaret di rumah Maria. Gitu loh. Nah, wilayah Nazaret ini kan masih kekuasaan dari Herodes gitu loh. Apa susahnya di situ kalau Maria Gabriel menemui Yusuf di situ untuk menyingkir ke Mesir? Gitu loh. Tidak ada sebenarnya yang kontradiksi di sini, tapi Anda itu yang selalu menarasikan seperti itu. Enggak Di Pak, mana ini Pak, kontradisinya? Anda mengatakan dari Yerusalem ke Mesir. Ini di mana datanya dari Yerusalem ke Mesir? Nggak ada Pak. Nggak ada. Iya. Coba tunjukkan narasi Yerusalem dari Yerusalem ke Mesir akan bertabrakan dengan Lukas 2:39 Pak. Di Tidak Lukas ada yang 2:39, tabrakan. Dengar dulu. Yesus tidak pernah ke Mesir Pak. Tidak ada yang Tidak pernah ke tabrakan. Mesir. Dia ke Nazaret Gini. di Galilea. Gini, Ini Pak. datanya Pak. Saya sesuai Makanya- data loh. Saya sesuai data. Sudah, kami yang punya kitab Pak, jangan terlalu banyak bicara kalau bertanya. Gini loh, Lah, Ketika ya, usia kitab 8 Anda mana? hari. Kitab Anda mana? Coba. Ini kitab saya. Ini kitab Ya saya. sudah, Ini diam kitab dulu, saya. Pak. Kitab Anda mana? Kitab Iya, Anda diam mana? dulu. Data Anda mana? diam dulu. Ayo. Ketika Ayo. Yesus 8 hari dari kelahirannya, itu kan disunat di Yerusalem. Kan memang ada di Yerusalem pada saat itu. Nah, dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 39 bahwa dia menyingkir ke Nazaret, tempatnya rumahnya Maria. Di situ loh. Itu kan masih wilayah kekuasaan Herodes. Nah, apa salahnya kalau Noise melakukan Bang itu? Ade, Bang Ade noise musik. Apa salahnya kalau Gabriel itu menemui Yusuf di sana, memperingati supaya menyingkir ke Mesir? Terus masalahnya di mana? Walaupun di sini tidak Masalahnya, disebutkan. Anda tidak pakai data dari mana bahwa Yesus itu menyingkir dari Yerusalem ke Mesir. Anda mau mengatakan
Gini loh Pak. Yerusalem Ini dengan Mesir kembali itu lagi sama. tadi ini loh. Itu Kembali lagi masalahnya. Gini loh Pak, tidak semua kisah di Lukas itu harus ada di Matius. Demikian juga sebaliknya, gitu loh Pak. Itu saya bilang tadi saling melengkapi. Makanya saya katakan kemungkinan. Iya, saling karena tidak melengkapinya di cerita mana, ini. Pak? Saling melengkapinya di mana, Pak? Yang satu dia lari ke Mesir, yang satu dia ke Yerusalem. Ini yang saling melengkapinya di mana, Pak? Iya, larinya ke Mesir itu ketika disunat gitu loh di Yerusalem. Datanya mana Pak? Oke, tunjukkan datanya. Datanya mana? Data apa lagi? Kan sudah tadi usia 8 hari disunat di Yerusalem. Datanya, data seperti saya ini nih. Karena gini, di Lukas 2:39. Gitu loh. Belum buka kamera ini. Mana tidak pernah Bapak menunjukkan data. Ini saksinya yang di bawah. Apakah dia menunjukkan data? Tidak ada. Di Lukas 2:39 menarasikan bahwa Yesus itu tidak pergi ke Mesir tapi ke Nazaret, ke Galilea. Di mana narasi dia Iya, pergi Pak. ke Mesir? Betul. Itu yang saya tanyakan. Pak De. Dengar dulu narasinya. Ini perjalanan bisa dihitung loh. Perjalanan kan orang Majus dari tempatnya ke Yerusalem itu, saya kira berbulan-bulan itu Pak. Dari Babilonia itu ke Yerusalem itu berbulan-bulan. Perjalanan Yesus bukan perjalanan apa 2 hari aja? orang Majus. Saya Iya, minta saya perjalanan tahu. Yesus kok perjalanan orang Gini, Majus. Pak. Perjalanan Yesus. Makanya kita hitung dari situ. Iya Pak, sesudah 8 hari kan dikatakan di situ disunat. Lalu ayat 39 di Lukas 2 itu dikatakan kembali ke rumah Maria di Nazaret. Kan begitu? Anggaplah di situ tiba di Nazaret ya mungkin usia 15 hari, usia 20 hari gitu loh. Tetapi orang Majus dari timur ini jauh pemberangkatannya karena tempatnya jauh. Nah disitulah Herodes itu diketahui oleh Herodes bahwa ada raja yang lahir. Jadi mungkin usia Yesus pada saat itu sudah 3 bulan gitu loh. Sudah berada di Nazaret pada saat itu gitu loh. Apa sih? Oh, jadi Anda sekarang mau berpindah topik nih. Jadi Yesus itu perginya bukan dari Yerusalem tapi dari Nazaret. Saya nggak pindah topik. Begitu. Enggak, gini. Iya, Anda bisa mau saja, kan mengatakan tidak- mau tidak merubah disebutkan data, di- mau bukan gini, merubah gitu loh. data Anda. Sebentar. Satu. Nanti Bapak ada bagiannya. Begini. Apakah Anda mau merubah lagi bahwa Yesus pergi ke Mesir itu dari Nazaret, bukan dari Yerusalem? Mau dirubah lagi itu? Coba tunjukkan datanya bahwa Yesus Gini, Pak. ketika dia pergi ke Mesir itu dari Nazaret. Karena gini, Gini, di Pak. dalam Matius. Iya, jangan terlalu banyak. Saya sudah paham. Saya bisa tunjukkan, Kan saya tadi bisa udah mulai. tunjukkan datanya di Matius. Sebentar. Saya bisa tunjukkan datanya di Matius bahwa di Pak. Matius itu Yesus itu ke Bethlehem. Enggak pernah Yesus itu ke Nazaret. Yesus ke Bethlehem ketika dia mau dilahirkan. Kalau menurut Abang Ade, di Matius itu ketika malaikat memerintahkan Yusuf untuk pergi ke Mesir, menurut Abang usia bayi Yesus di situ berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan? Menurut Abang dari kitab Matius itu dulu. Justru itu pertanyaan saya, silakan Anda yang menjawab yang punya kitab. Bukan saya yang menjelaskan. Kenapa Anda menganggap bertentangan dengan Lukas di usia 8 Ya, hari Yesus itu. disunat? Makanya Ini saya agak- bingung agak cara ngerti berpikir tuh. kalian, betul. Saya bingung. Bingung sekali gitu. Glenn, seharusnya di Matius usia Yesus sebentar, izin ya Bang Ade. Begini Glenn, tadi Bang Ade kan membawakan 2 dalil, Matius dan Lukas. Di Matius saat itu diceritakan bahwa Maria dan Yusuf dan Yesus itu di Mesir. Sedangkan di Lukas itu bukan di Mesir gitu loh. Anda ini lebih Sebentar, bawah. sebentar. Lebih di bawah ini, Ibu. Sandar Ibu lebih di bawah. Sebentar, Nggak, saya Anda Ibu nggak paham. Jujur Ibu nggak paham. Ibu Lebih nggak bagus paham, ini Ibu Pak nggak Ade. paham, Ibu nggak nggak paham. Pak Ade ini lebih bagus. Ibu nggak paham. sebentar. Lebih di bawah Ibu. Jujur. Dia Aja menceritakan Ade aja Ini, Bang ini. Ade. Ade yang Gini. mencocokkan Dari Yesus tadi 8 saya hari membawakan sama di data. Matius. Sebentar. Saya dari tadi membawakan data nih. Perikopnya sama. Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus ini diceritakan bukan di Nazaret tapi di Bethlehem. Nah, ketika Yesus penyingkiran ke Mesir dari Bethlehem bukan dari Nazaret.
Oh, bukan begitu, Anda Pak. mau ngomong apa? Nah, Bukan kan? begitu. Ini penyingkiran nih. Itu Setelah data, orang Pak. Majus itu berangkat Iya, nih. tahu. Ini data ini penyingkiran ke Mesir ini, penyingkiran ke Mesir ini dia dari Bethlehem ke Mesir. Dari mana datanya itu Ayo. dari Bethlehem? Kacau kan? Ini datanya ini. Di mana? Apa katanya? Ini datanya. Dari Nih. tadi itu Pak. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berkenan kepadamu, karena Herodes akan mencari anak ini untuk dibunuh, untuk membunuh dia. Maka Bade. Yusuf pun bangunlah dan diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Bade. Ini dari Bethlehem. Salah. Jangan begitu. Kok salah? Seolah-olah Anda Oke, menarasikan oke, bahwa tunjukkan, dulu. sekarang gini, tunjukkan datanya bahwa Yesus itu lari ke Mesir itu dari Galilea, dari Nazaret. Mana datanya? Gini, Silakan. Pak, Saya menunjukkan data, Yesus lari ke Mesir ini dari Iya, Bethlehem. saya langsung bantah gini. Ini datanya nih di Matius, di Anda Matius 2. mengatakan, ini loh. Silakan. Iya, jangan banyak ngomong, Pak. Anda kan yang bertanya. Yang menjelaskan itu yang harus banyak bernarasi, Pak, bukan yang bertanya. Gini, Pak. Anda sudah mengatakan tadi pada usia 8 hari Yesus disunat, kan gitu di Yerusalem. Kan begitu. Nah, Anda tadi mengatakan dari Bethlehem langsung ke Mesir. Itu kan salah konteksnya. Makanya saya bilang itu saling melengkapi Injil ini. Berarti setelah lahir di Datanya ini, Pak. Bethlehem, Pak, ini datanya ini. Ini datanya ini. Ini datanya ini. Saya pikir ini datanya bilangin bahwa orang nggak Yesus itu lari ke ngerti, Mesir. dia sendiri nggak ngerti Dari loh Bang Ade. Bethlehem ke Mesir, Itu Pak. data loh Pak. Dari Data Bethlehem. Bapak mana dari tadi Dari nggak ada Bethlehem ke Mesir. Ini datanya ini. mati Ini berapa itu? datanya, dari data ini datanya Iya, mati bahwa berapa? Yesus disuruh ke Mesir itu dari Bethlehem. Coba Matius 2 nih. Mana? Nih, coba kamu ini Matius 2 nomor 13. Kamu baca dari nomor 1 boleh. Ini dari Bethlehem Gimana ini. sih? Bukan begitu. Karena sama perikopnya. Pak De. Karena sama perikopnya adalah tentang kelahiran Nah. Yesus. Gini loh Pak, dari tadi Nah. saya katakan Injil itu saling melengkapi Ayo. ceritanya Pak. Bukan berarti kalau tak ada Bagaimana saling melengkapi? Anda dari tadi Aduh. ngomong saling melengkapi, tapi Anda tidak membawa data sama sekali. gini. Bagaimana sih? Gini Pak De, kalau begitu Nih, dengar dulu. Nih, saya tekankan. Dengar Untuk sekali dulu. lagi saya tekankan Iya, saya bahwa sudah paham. Yesus Saya sudah paham. menyingkir ke Mesir itu dari Bethlehem, bukan Jangan dari cuma sampai Nazaret. itu Pak. Gini loh, kalau di Injil Ayo, Lukas apalagi dikatakan- tadi Anda Dengar dulu. mengatakan bahwa Aduh. sebentar dulu, sebentar Ayo, saya belum sudah, kamu selesai. ngomong aja sampai Tadi habis. data sebentar. Ngomong aja. Tadi Anda mengatakan Yesus itu lari ke Mesir itu dari Yerusalem, terus dirubah lagi dari Nazaret. Ya, sekarang dirubah lagi dari Nazaret ke Mesir. Di sini saya buktikan dengan data bahwa Yesus ya pergi ke Mesir itu dari Bethlehem. Datanya mana ini? Datanya di Matius 2. Karena apa? Karena di sini sudah jelas perikopnya sama, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus, kamu mau mengatakan Yesus lahir di Nazaret atau di Galilea? Dari Bethlehem, ini dia lari dari Bethlehem. Sekarang tunjukkan pada saya bahwa Yesus lari ke Mesir itu ketika dia di Nazaret. Silakan Sudah tunjukkan Pak, datanya. sudah Pak. Jangan terlalu banyak ngomong. Gini loh, saya tidak pernah mengatakan tadi Yesus itu lari dari Yerusalem ke Mesir. Tidak begitu. Tetapi Iya. saya mengatakan sebelum ke Mesir, Yesus ke Yerusalem dulu. Seperti Injil Lukas. Lalu di ayat 39 dikatakan ke Nazaret, ke rumah Maria gitu loh. Apa salahnya di situ? Kalaupun itu dia menyingkir dari Nazaret ke Mesir, apa masalahnya? Masalahnya di mana? Coba. Masalahnya akan berbenturan dengan Matius 2 nomor 13 kalau dia berangkat Apa dari itu? Nazaret ke Mesir. Ini Nah, dia datanya ini, aduh. Ini datanya ini. Iya, Yang pergi ke gini Mesir loh. ini dari Bethlehem. Pak De. Anda mau mengatakan Anda Iya, diam, Anda sudah tidak dulu, saya menjawab. Anda jelaskan. mengatakan Anda Yesus banyak ngomong ke Mesir itu dia larinya dari Sudah Nazaret paham kan? tadi ya? Anda Banyak ngomong tapi ada data Pak semuanya. Masih. Gini saya jelaskan lagi ya. Penyingkiran ke Mesir setelah orang Majus itu berangkat ini loh dari negerinya yang jauh itu berbulan-bulan Pak waktunya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Yesus di Yerusalem termasuk ke Nazaret itu masih sempat gitu loh. Jangan anggap bahwa malam itu juga tiba ini orang Majus, bukan begitu.
Itu kan berbulan-bulan Pak perjalanannya naik unta atau naik apa tadi. Saya tidak Bagaimana bertanya sih? orang Majus, Pak. Saya bertanya tentang penyingkiran Yesus ke Mesir. Kok Lah, Anda ke orang iya. Majus? Saya tidak bertanya orang Betul. Majus. Aduh, gimana ini? Makanya sementara Data orang mana Majus, data? sementara orang Majus itu berjalan dari timur, segala hal yang dilakukan Yesus, dialami Yesus itu terjadi juga di Yerusalem, termasuk ke Nazaret gitu loh. Sampai orang Majus itu tiba gitu loh Pak. Bukan berarti masih di kandang domba orang Majus ini datang, bukan begitu. Ini sudah Datanya salah. mana, Pak? Datanya mana? Datanya Data mana? apa? Data apa? Lo kan sudah tadi. Data sesuai seperti saya tadi. Iya, gini loh Pak. Di usia 8 hari kan sudah pindah dari Bethlehem ke Yerusalem, disunat. Anda tadi mengatakan masih di Bethlehem. Bagaimana sih? Ada setelah di Lukas ketika Yesus sudah disunatkan, dia itu nggak lari ke Mesir tapi lari ke Nazaret. Iya, lari ke Nazaret. Terus masalahnya Gitu apa? loh. Masalahnya apa terus? Salahnya beda Pak. Masalahnya Tidak ada yang masalahnya beda. beda dengan Matius. Gimana sih? Anda Di ini mana ketawa Matius apa? tapi ketawa Di mana Matius? sakit gitu. Matius itu apa dikatakan di situ? Apa Tapi dikatakan? kalau dari Ya, Anda tadi coba jelaskan, coba data versi saya tanyakan. Dalam versi Matius, Yesus lari ke Mesir itu dari mana? Itu aja dulu pertanyaan saya. Kan tidak dijelaskan dari mana asalnya setelah lari ke Mesir. Di mana dijelaskan di situ? Kalau tidak dijelaskan, kenapa Anda berasumsi bahwa Yesus itu lari dari Nazaret, dari Yerusalem, Loh. sekarang dirubah lagi ke Bethlehem? Makanya saling Gitu loh. melengkapi Pak sebuah kisah itu. Ya gitu loh. melengkapinya di mana Pak? Orang di sini kontradiksi kok melengkapi? Tidak ada yang Gimana kontradiksi, sih? tidak ada. Karena usia 8 hari, Udah. Yesus disunat di Yerusalem, artinya bukan lagi di Bethlehem pada saat itu. Nah, Kemudian, setelah disunat dengar Yesus dulu. kemana? Ya, setelah Yesus disunat kemana dia? Mereka itu kembali ke rumah Maria di Nazaret. Itu loh. Nah terus masalahnya apa? Terus lari ke Mesirnya kapan? Nah, Lari ke Mesirnya kapan? soal lari ke Mesir tidak disebutkan itu berangkat dari mana? Emang ada disebutkan? Ini nih Mana? datanya nih, dia berangkat Mana? dari Bethlehem nih. Ini Tuh. berangkat dari Bethlehem ini. Bukan Ini berangkat di dari mana? di Mana Matius 2. dikatakan? Hah? Matius 2 pasal? Nah, Pasal berapa? coba. Iya. Matius 2 Pasal berapa? diambil dari Matius 2 nomor 11. Nah, nomor 11. Kelahiran Yesus. Ya, Nah, iya. nomor 11 sampai dengan nomor 39. Rumah itu Kamu tuh baca. apa? Ini rumah ini apa? Apakah kandang domba? Kan bukan. Masuklah mereka ke rumah itu. Rumah itu apa? Itu bukan kandang domba Pak, tapi sebuah rumah. Bagaimana? Iya. Itu sudah Iya. menunjuk bahwa Berarti- itu bukan lagi di kandang domba Pak, tetapi rumah. Nah, itu berada di Bethlehem. Loh, kok di Apakah Bethlehem? di Bethlehem tidak ada rumah? Apakah Yesus Bukan Yesus itu begitu, dibiarkan Pak. saja di dalam lampin di kandang domba? Kan Bukan tentu begitu, tidak. Pak. Kan dia dibawa Inilah ke rumah. Maksa sudah Bapak ini Ataukah gitu Anda loh. mau melebar kontradiksi tentang Pak. kelahiran Yesus, yang kelahiran Pak De. Yesus di kandang domba atau di rumah? Saya sudah menjelaskan tadi bahwa Jadi lama, Injil kan? itu saling melengkapi. Jadi kalau di Injil Saling Lukas melengkapi. 2 Oke. dikatakan sudah disunat 8 hari. ketika Anda mengatakan kemudian ketika Anda ayat mengatakan 39. saling melengkapi, Aduh. tunjukkan datanya. Gini Pak. Tunjukkan datanya. Nah, iya, Tunjukkan saling datanya. Silakan, melengkapi, seperti kan? saya. Iya, ketika Tunjukkan usia datanya, tunjukkan Dengar datanya seperti dulu, saya. Pak. Saya kronologikan biar Anda paham. Ketika lahir di Bethlehem, usia 8 hari itu setelah selesai sensus, kembali ke Yerusalem untuk disunatkan itu loh. Nah kemudian setelah selesai sunat, Maria dan Yusuf kembali ke rumah di Nazaret. Nah orang Majus ini karena perjalanannya jauh Pak dari sana, ya pasti tiba di rumah itu gitu loh. Maksudnya di Matius berapa tadi ini 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu gitu loh. Rumah itu apa ya? Rumah yang tempati jadi sekarang. Anda mau mengatakan bahwa Yesus itu lari ke Mesir itu dari Nazaret? Saya tidak mengatakan begitu, tapi kemungkinannya seperti itu. kok Walaupun tidak saya disebutkan. Asumsi, itu asumsi Bapak. Saya minta kejelasan dari Anda. Loh, Tunjukkan kan tidak pada tertulis. saya Yesus lari ke ada tertulis. Di mana? Ini lari ini nih. Di mana? Di Ini mana saya tertulis? tadi saya sudah tunjukkan nih. Apa itu, Matius 2. Ayat? Coba Matius 2 kamu baca, kamu Ya, baca ayat berapa? masalahnya kamu baca. Nih, Ayat berapa? kelahiran Yesus Kristus nih. Matius 2 nomor 18. Nih. Apa Matius itu? 2 nomor 18 sampai dengan Matius 2 nomor 39. Dia lari ke Mesir itu dari Bethlehem bukan dari Nazaret. Loh, dari mana dikatakan lahir dari anu?
dari Oh Bethlehem. ini nih, Nggak ada, Pak. nih saya bacakan nih. Nih saya bacakan, saya bacakan. Salah Pak, bukan Nih, begitu. Matius 2, Oh, Bible Matius 2 salah. nomor Mana 18. deh? Salah ya. Kelahiran Bang Yesus Ade. adalah seperti berikut. Bang Ade, Ya. Saya kira sudah salah Pak. Siap. menurut Ban Mes ini Bible salah, yang benar Ban Mes. Persepsi Anda itu yang salah. Gitu loh. Kok asik Mau sih, Pak? gimana tertulis begitu apa? Ledakannya ada kok. Masih mau saya tampilkan? Udah, Tapi kalau Pak. saya itu merujuk ke penyaliban. Enak kalau terjawab. Pemahaman Sidang Anda itu ini terlalu boleh masuk di belakang. bukan pemahaman saudara. Pemahaman Anda Ini bukan pemahaman. Ini dalil. Sedangkan Anda berdua, izin dulu Pak Kade. Sedangkan Anda berdua membantah tapi belum Saya pernah tahu. membaca ayatnya. Dibaca Kalau dulu baru pertanyaan dinarasikan. sudah mau terjawab, Anda sidang mau mau maaf. maju karena suaranya Anda gede. mau maaf. Coba Anda sendiri lah yang baca. Coba Anda sendiri Gian atau Mes. Coba Anda Silakan baca. Anda sendiri Oke, lah yang saya baca. baca. Jadi gantian dulu, Pak. Matius 2 nomor Jadi, 18. Silakan Jadi, Tius ya, 13 sampai 18. Coba Anda sendiri yang baca. Begini, Anda memaksa di Matius itu Yesus belum berumur 8 hari belum disunat. Bukan berbicara umur di situ Pak. Tidak ada berbicara umur. Coba Anda baca dulu deh. Anda kan mencocok, Bacalah. Anda kan mencocok, Pak. Iya, baca. Saya bacakan padahal Bo izin saya bacakan. Kalau Kelahiran boleh Yesus Bang Ade dia yang adalah baca seperti karena berikut. begini Bang Ade. Bible yang Bang Ade pegang itu dia tidak percaya. Alangkah baiknya kalau dia sendiri berdua. Oke, saya yang baca. Silakan. Silakan. Matius 2:18. Matius 2 nomor 18 sampai dengan 39 ya, silakan baca. Oke. Jangan dari 18 ya. Kita lihat dulu dari pasal yang kedua. Ayat yang pertama, pasal kedua. Dari 18 Pak, jangan biarkan dipotong-potong dari dijelaskan 18 Pak. supaya paham Dengar gitu dulu, loh. biar jelas Anda, biar jelas. Biarkan dia baca mulai dari 2 sampai 39. Silakan. Dari 18 Pak, dari 18. Biar konteksnya nyambung gitu loh. Dari awal Pak, jangan potong-potong Bible Anda Pak. Silakan. Iya, mau dari awal ya, dari ayat yang pertama dong. Kenapa harus lari ke 18 supaya nampak loh. Iya, enggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa, silakan. Oke. Baca dari Pertama, awal, silakan, dari pertama. 1 sampai 39, silakan. Ya. Kami dengarkan Ya, silakan. sambil ngopi. Dari pasal 2 ayat 1 di situ dikatakan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ya toh, pada zaman Raja Herodes. Kemudian kita lanjut. Di situ Yesus sudah lahir ya. Di situ Yesus sudah lahir. Kemudian sebelum nyampe di ayat ke-13, di situ diceritakan Yesus sudah lahir di Bethlehem. Di situ diceritakan perjalanan daripada orang-orang Majus sampai mereka bertemu dengan Herodes. Kemudian setelah diperintahkan Herodes untuk mencari Orang Majus itu ketemu dengan Yesus itu di Bethlehem atau di Nazaret? Di Galilea. itu saya nggak bisa jawab ya karena di Bethlehem. Nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab atau nggak mau jawab karena orang Majus itu ya ketika bertemu dengan Yesus itu di Bethlehem, bukan di Nazaret. Makanya saya tanya. Ya di Bethlehem. Berarti kamu oke di Bethlehem. Tunjukkan. Oke tulis lanjutkan. Berarti kamu udah ngakui orang Majus. Biarkan dulu Bang Ade, lanjutkan dia baca Bang Ade, lanjutkan. Oke, setelah mereka ketemu Herodes, itu Yesus sudah lahir ya. Sebelum pertemuan mereka dengan Herodes, itu sudah lahir, benar ya? Itu sudah lahir. Kemudian di dalam perjalanan mereka, setelah mereka ketemu Herodes, ini kan nggak diceritakan, nggak dijelaskan itu ada berapa hari perjalanan mereka. Dan saya yakin itu dalam penjelasan namanya. Kamu baca dulu ayatnya, jangan menjelaskan dulu, baca dulu ayatnya ke semuanya, baru kamu menjelaskan. Jangan Oke, saya baca. Oke, dari pasal kedua. Oke, baik. Baca Saya baca, dulu. oke. Kalau memang sabar untuk menunggu saya membacanya sampai akhir, oke. Sabar kami Pak, sabar baca. Iya, pasal kedua ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oke, Yesus sudah lahir dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar itu, hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi
Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya, jadi pertemuan mereka, para Majus dengan Herodes, itu Yesus sudah lahir. Penyingkiran ke Mesirnya dibaca dulu, penyingkiran ke Mesir. Ya jelaskan dulu sih. Maksudnya kita sepakat dulu ya itu. Enggak, itu ayatnya nyambung. Itu ayatnya nyambung. Kamu baca di Matius nomor 13 menyingkir ke Mesir. Oke. Ini mereka sudah kembali ya, orang Majus. Mereka sudah kembali di situ. Dari Bethlehem kan? Dari Bethlehem ya. Iya, mereka kembali ke negerinya ya, ke negaranya. Orang-orang Majus. Iya, dari Bethlehem kan? Dari Bethlehem. Tetapi ingat ya, ketika orang Majus ketemu dengan Yesus, bukan berarti di situ Yesus baru lahir, bukan ya? Jelas itu tidak akan mungkin karena dalam perjalanan. Iya. Karena dalam perjalanan dari mereka Bethlehem. Iya. Hah? Iya, kita sepakat Iya, dari dulu. Bethlehem kan? Ya. Iya, betul. Yesus tidak berumur 1 hari, itu sudah pasti, bukan umur 1 hari. Pasti lebih 1 hari karena dalam perjalanan mereka, mulai dari ketemu Herodes sampai mereka ketemu Yesus di Bethlehem, itu saja butuh berapa hari perjalanan. Dan kemungkinannya, saya katakan kemungkinan karena nggak ada tertulis di sini ya. Yesus sudah disunat. Jangan bawa kemungkinan, Pak. Kalau kitab suci nggak boleh ngomong kemungkinan, Pak. Aduh, masa kitab suci ngomong kemungkinan? Berarti kitab Anda kemungkinan dong. Ya kan nggak semua harus tertulis, tetapi kita bisa pahami dari ayat ke ayat. Berarti kamu mengakui bahwa kamu bertentangan dengan si Mesikim. Si Mesikim mengatakan orang Majus itu ketemu dengan Yesus itu di Nazaret. Ternyata orang Majus itu ketemu dengan Yesus itu dan menyembah Yesus itu berada posisi di Bethlehem. Berarti dari menyingkir ke Mesir juga dari Bethlehem, bukan dari Nazaret. Nggak usah kita membahas terkait dengan itu. Kita kan mau mencocokkan dengan Lukas, Yesus. Kita mau mencocokkan dengan Lukas, Yesus. Kita dari tadi lagi bahas ini kok. Kita kan mau mencocokkan dengan di Lukas yang Anda pertanyakan, kenapa di umur 8 hari Yesus masih ada di Yerusalem? Iya kan? Itu kan yang Anda pertanyakan. Sementara dia harusnya sudah pergi ke Mesir kan? Tapi yang benar, yang di Lukas dia disunat 8 hari. Yang cerita di Matius ini, Yesus sudah disunat di situ. Itu loh maksudnya kecocokannya. Jadi jangan Anda melihat karena kita Matius duluan, sehingga... Di mana datanya kalau Yesus sudah disunat, Pak? Di Matius, coba datanya mana? Nalar dong, pakai nalar dong. Makanya... kok nalar? Nggak bisa dong pakai nalar. Kalau saya pakai nalar, sebentar Mbak, sebentar. Kalau saya pakai nalar, Yesus itu sudah berada ketika sesudah disunat, menurut Lukas 2, itu dia sudah berada di Nazaret, di Galilea, bukan di Bethlehem. Kalau saya pakai nalar, saya pakai nalar dan saya pakai data. Saya bisa tunjukkan bahwa ketika Yesus sesudah disunat, itu tidak kembali ke Anda Bethlehem, tapi langsung ke Nazaret, Galilea. Iya, setelah Yesus disunat, baru ceritanya dia kembali ke Nazaret, ke Galilea. Di tempat kan di mana dia berangkat ke Mesir itu? Dari Nazaret atau dari Bethlehem? Kalau gitu kita baca dulu ya, yang lanjut yang di ayat ke-13-nya ya, menyingkir ke Mesir. Kita baca Anda juga bingung kan? Iya, kita sama-sama. Ya makanya kita sama-sama paham kan, saya baca dulu. Iya, makanya. Anda juga bingung, kami juga bingung. Gimana sih? Kok Anda saya bingung?
saya kan harus mulai dulu dengan data, iya kan? Baru nanti kita koreksi di mana kekeliruannya, sesuai nggak? Ya udah silakan. Dari Iya tadi kan? kekeliruannya Baca udah dulu. nampak, Pak. Dari tadi kekeliruan udah nampak, Pak. Kok Yang nampak satu ke kekeliruannya? Mesir, yang satu ke Yerusalem. Ini dua Si Masiki melarikan diri. Si Masiki melarikan diri karena bertentangan dengan isigian Kris. Lanjut. Oke, saya baca dulu. Nggak usah framing-framing. Saya baca dulu. Kemudian ayat ke-13. Judulnya menyingkir ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, ini mereka sudah berangkat ya dalam perjalanan menuju negerinya. Tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf pun bangun, ya kan? Jadi setelah bangun dia dari mimpinya, langsung ya ini ceritanya. Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Di situ Yesus sudah disunat ya, di situ sudah disunat karena nggak mungkin lagi Yesus di situ usianya. Di mana di situ Yesus sudah disunat? Datanya mana? Dalam Matius. Jangan memprediksi Ya, kalau saya. kita- Anda kita jangan kan- mendikte saya. Ya kita kan bisa mencocokkan datanya dengan kitab Injil yang lain. Dan Enggak. Makanya saya tanya, ketika Ingat ya. kalau dia sudah disunat, sebentar. Kalau dia pergi ke Mesir, menyingkir ke Mesir setelah disunat, berarti dia perginya dari Nazaret, bukan dari Bethlehem. Di mana narasinya bahwa dari Nazaret pergi Yesus ke Mesirnya itu dari Nazaret, di mana datanya? Ayo. Apa tadi narasi Anda apa tadi terakhir? Anda kan tadi mengatakan Yesus pergi ke Mesir setelah disunat, datanya di mana itu satu. Yang kedua, kalau Anda memaksakan berarti Anda memaksakan bahwa Yesus pergi ke Mesir itu dari Nazaret, dari Galilea. Sedangkan tidak ada narasi itu. Yang ada, Yesus pergi ke Mesir itu dari Bethlehem. Ayo loh. Jadi Anda jangan berasumsi bahwa ketika Yesus pergi ke Mesir itu, Yesus sudah disunat. Di mana datanya? Anda terlalu memaksakan mencocokkan Kalau ada cerita, kalau Anda mengatakan Anda terlalu memaksakan, ya sudah, berarti Ya, Anda memang iya, Anda menyalahi terlalu memaksakan, karena Anda tidak kan? bisa menyambungkan. Ya, Tetapi kami di dalam memaksa kitab karena ada Matius- dalilnya. Karena kami memaksa karena ada dalilnya yang saling bertentangan di sini. Anda memaksakan Betul. itu mencocokkannya saja. Anda karena memaksakan diri. Karena mencocokkan ceritanya itu. tidak cocok, karena ceritanya kontradiktif. Sedangkan Anda saja tadi, Anda sudah keliru. Anda beranggapan bahwa cerita yang ada di Matius, Yesus belum disunat. Sementara kalau kita memahami mulai dari Yesus lahir sampai perjalanan saya tidak keliru. Saya tidak keliru. Ketika saya mengatakan Yesus ketika pergi ke Mesir itu dalam keadaan tidak bersunat, ya. Karena apa? Karena dia ketika dia dilahirkan di Bethlehem, tidak ada narasi Yesus disunatkan. Versi Matius. Ya, nggak harus, Karena dia ya, nggak langsung lari harus ke dong. Mesir. Nggak harus, tetapi kita lain itu yang menjelaskan. harus. Kalau Nggak saling harus. mendukung, Saling mendukung harus. itu. Lukas katakan 8 hari Betul. dia sudah disunat. Dan ketika Nah, setelah orang Majus itu, ketemu dengan Yesus, ketika orang Majus ketemu Yesus di Bethlehem, itu kan butuh hari berapa hari. Lukas dibilang disunat, berarti orang Majus ketemu dengan bayi Yesus di rumah. Itu berarti Yesus sudah disunat karena mereka butuh perjalanan di rumah berapa di mana hari itu? dari Yerusalem Di ke rumah di mana Bethlehem. itu? Di rumah di mana? Di rumah di mana? Ketika Yesus sesudah Yesus disunatkan, dia kan pergi ke Galilea, Nazaret. Ya kan, versi Lukas. Iya. Nah, di versi Matius, Anda mengatakan lari ke Mesir itu, ketika di Bethlehem lari ke Mesir itu posisi sudah disunat. Mana datanya? Iya, sudah disunat. Datanya? Datanya berapa hari butuh perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem? Tidak ada di dalam kitab Anda berapa hari perjalanan. Tidak ada versi mana itu berapa hari Nah, Anda perjalanan. bagaimana? Ada nggak ayatnya di Kan sini? dijelaskan pada yang pasal kedua itu orang-orang Majus masih sempat ketemu dengan Herodes. Iya kan? Benar nggak? Oke. Mereka masih sempat ketemu. nih saya Mereka bacakan ketemu nih. dengan Herodes Nih. pun. Yesus sudah usia berapa Nih. hari? Mereka ketemu dengan Nih, Herodes. saya bacakan nih. Nih, sebentar saya bacakan nih ya.
Saya bacakan nih, saya sudah dalil. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi tidak pernah orang Majus ini kembali ke Herodes. Ayo, Saya kamu mengatakan orang ini pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama mereka kan ketemu dengan Herodes di Yerusalem. Kemudian Herodes meminta kepada mereka, kalau kalian nanti sudah menemukan bayi itu, beritahu aku. Nah, di sini sebentar, di sini tidak ada narasi orang Majus itu setelah ketemu Yesus itu pergi lagi ke Herodes, tidak pernah, karena di sini memang tidak. diperingatkan. Nih, kamu baca nih. Saya tidak ada Kamu baca di mengatakan Matius mereka 2. ketemu lagi dengan Lalu Herodes. sujud. Kamu jangan menambah-nambahkan. Sebentar. Saya tidak ada bicara Matius 2 Herodes nomor ketemu lagi dengan mereka. Justru Anda yang menambahkan. Justru Anda menambahkan. Tidak ada, tadi saya menambahkan. tentang perjalanan. Dengar sekali lagi saya jelaskan. Sebentar. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Jadi orang Majus itu tidak kembali Anda kepada jangan Herodes. menambahkan narasi itu. Anda enggak, jangan ini saya menambahkan baca narasi kok. yang tidak ada saya katakan. Saya menambahkan narasi dari mana nih? Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya, memang Jadi benar. tidak pernah Iya. orang Majus itu ketemu dengan Herodes lagi. Apa yang Saya tidak bertentangan dengan menambahkan perkataan ayat. saya? Apa yang bertentangan dengan perkataan saya? Ya, Apa yang- Oke, perkataan Anda mana tertulis di dalam Bible Anda? Di sini. Perkataannya, baik Matius maupun Lukas. Silakan. Perkataan yang mana? Perkataan yang mana? Anda tadi mengatakan perjalanan. Loh, Ada itu nggak di sudah dalam Lukas maupun dibaca. Matius? Sebelum Anda yang menambahkan. dengar. Anda jangan menutupi gitu supaya Anda kesannya benar. Dengar saya. Saya katakan sebelum para Majus bertemu bayi Yesus, mereka bertemu dulu dengan Herodes di Yerusalem. Udah, penjelasan saya tadi, ketika mereka ketemu Herodes di Yerusalem sebelum ketemu bayi Yesus, butuh waktu berapa hari perjalanan mereka dari Yerusalem sampai mereka ketemu dengan bayi Yesus? Kan berhari-hari, mungkin pun juga Ketemunya. minggu. Di mana ketemunya? Di mana ketemunya? Dengan bayi Yesus. Ampun kok dengan bayi Yesus lagi. Anda ngerti nggak sih narasi saya? Lah iya. Ya ketemunya di mana orang Majus itu dengan bayi Yesus ketemunya di mana? Di Yerusalem apa di Bethlehem? A. Yerusalem, B. Bethlehem. Bethlehem. Nah, ketemu di Bethlehem kan? Ya kan? Nah, ketika dia ketemu di Bethlehem, itu ada narasi di dalam Matius 2:18, dia lari ke Mesir, berarti dari Bethlehem ke Mesir. Iya, dan itu sudah disunat. Sudah lebih umur 8 hari Mana di situ. datanya? Mana datanya? Dia sudah disunat sana. Anda jangan menambahkan kalimat di dalam Matius. Mana Oke, datanya? kasih saya 2 menit ya Disunat datanya dalam nih. Matius. Dengar. Enggak harus dengar ya, dengar ya, di pasal 2 ayat 1 Yesus sudah lahir. Sudah. Kemudian orang Majus dalam perjalanannya itu sudah ketemu dengan Herodes. Itu sudah umur Yesus sudah berapa hari. Kemudian ketemu mereka dengan Herodes dari Yerusalem. Oke, berapa hari? Mereka Ketika Yesus ketika bertemu orang Majus ketemu dengan Herodes, bayi Yesus berapa hari? Ya nggak ada Bukan ditulis ya. Masa saya mau mengada-ngada? Iya, berarti Anda menambahkan, berarti fix Anda yang menambahkan kitab Anda, bukan saya. Kok Anda Siapa yang- menuduh saya menambahkan? Anda menambahkan. Mana ketika sesuatu yang tidak sebentar. berapa hari Ketika tunggu, sesuatu Yesus? yang tidak Jangan tertulis, Anda masalah jangan di situ. menambahkan. Anda sudah Mau berapa menambahkan hari? kitab Anda loh. Mau berapa hari pun umur Yesus di situ, itu tidak ada masalah. Yang penting masih sesuai dengan Tidak ada kitab masalah. Lukas. Berapa? Tadi Anda mengatakan sudah disunat, terus mengatakan berapa hari. Tidak ada masalah. Itu sudah menambahkan data karena tidak ada datanya. Tidak ada masalah. Mana tunjukkan dalam Lukas maupun Matius. Anda menambahkan data. Anda jangan tambah. pura-pura membegokan diri. Nanti Anda benar-benar bego. Anda nggak usah pura-pura membegokan diri lah. yang bego. Nah, ini udah mulai keluar nih. Bang Dalbo udah mulai nih keluar bego-begonya. Yang bego itu Anda yang menambahkan data. Saya bukan mengatakan Anda bego ya, tetapi Anda nggak usah membego-begokan diri. Masa sih Anda nggak bisa menang? Yang bego siapa? Iya, Anda. masa menambahkan sunat berarti mau mencocok-cocokkan supaya cocok di Lukas, itu maksudnya itu Bang Ade. Ya dan memang itu cocok cerita itu. Lukas lah yang menjelaskan dalam Cocoknya di mana? kitabnya. Coba cocoknya di mana?
Dinarasikan pergi ke Mesir itu dari Nazaret atau dari Bethlehem? Lukas menjelaskan di situ, di kitab Lukas telah dijelaskan bahwa Yesus disunat. Itu maksudnya. Namun di kitab Matius meskipun setelah tak disunat dia lari dijelaskan, kemana? Setelah disunat dia lari kemana? ya bertemu dulu Galilea, dia ke dengan Nazaret, orang kan? Majus. Bertemu dulu dia dengan orang Nggak Majus. ada, setelah nggak dia- ada. Mana di Lukas ketemu dengan orang Majus? Tunjuk ada datanya. Di Lukas nggak diceritakan lagi itu. Itu yang baru diceritakan Ya udah, lagi. di Lukas diceritakan kemana itu setelah Makanya disunat. setiap kitab Injil itu dia saling berkaitan, saling mengisi untuk terkait dengan perjalanan. Yesus Nggak ada. itu. Bertentangan iya, Enggak. bertentangan. Kok bertentangan? Sangat Jelas. bertentangan. Di dalam narasi Lukas, sebentar. Di dalam narasi Lukas, Yesus itu tidak pergi ke Mesir, tapi pergi ke Galilea, ke Nazaret. Tidak ada narasi Lukas bahwa Yesus itu pergi ke Bethlehem setelah disunat. Mana datanya? Anda mengatakan Yesus itu lari dari Mesir, dari Bethlehem. Oke, sudah. Berarti ketika di Bethlehem itu baru lahir, karena dia lahirnya harus di Bethlehem. Ayo. Bingung kan Anda? Sudah, Coba bisa jawab. sambungkan. Sudah. Ya, coba. Oke. Udah, Jangan. silakan. Oke. Jangan ditimpal ya perkataan saya. Sekali lagi saya jelaskan. Dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama, Yesus sudah lahir. Sedangkan orang-orang Majus sedang dalam perjalanan untuk mencari tahu di mana tempat kelahiran. Di dalam perjalanannya, dia ketemu dengan Herodes. Yesus sudah lahir loh. Tetapi tidak disampaikan sudah berapa hari usia Yesus. Yang pasti sudah lebih dari 1 hari, bukan di hari kelahiran itu. Kemudian ketemu dengan Herodes, disampaikanlah. Herodes menyampaikan kepada para Majus, kalau ketemu nanti sampaikan kepada aku, supaya aku pun juga pergi ke tempat itu. Berangkatlah orang-orang Majus. Dalam perjalanan mereka saja pun itu sudah berapa hari. Kemudian mereka ketemu dengan bayi Yesus. Setelah mereka bertemu, mereka berikan persembahan mereka. Kemudian mereka kembali mereka ke negeri mereka. Kembali mereka ke negeri mereka, baru cerita selanjutnya pada ayat yang ke-13, bertemulah Yusuf dengan malaikat untuk memerintahkan mereka. Jadi mereka kembali pun, ini para Majus kembali, di situ Yesus sudah disunat. Itu kesesuaian dengan yang kita Mana datanya? Mana datanya? Si Nggak Yesus harus sudah disunat ditulis. dalam Matius itu mana? Nggak harus ditulis, kita sudah bisa. Ah, ini nggak harus ditulis itu asumsi namanya. Kembali aja. Ya, makanya Kita- Sudah Bang Dawo, sudah dia nggak bisa menyambungkan sudah. Baik. Nggak menyambungkan. Kalau mau saya tampilkan lagi data. Kalau saya sih simpel. Iya, data yang Antara terakhir. kitab Silakan Yohanes tampil, dengan Pak. Yohanes. Iya, Iya. nggak apa-apa, Pak. Kalau nggak ada tertulis nggak masalah. Tetapi izinkan saya menyampaikan satu data. Ini antara Yohanes dengan Yohanes. Jadi tidak kemana-mana. Bisa Pak dibacakan Yohanes 5:31. Aduh. Yohanes Yohanes 5:31. Jangan sampai saya yang baca tidak dipercaya. nggak apa-apa, Bapak juga yang baca nggak Bapak? Silakan. Pak. Baik. Kalau aku bersaksi, kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu benar. Ini kata Yesus. Bagaimana? Coba ulang Pak dibaca. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Paham? Atau saya ulangi lagi? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya, terus yang ditanyakan? Nah, ini nih, yang mana benar? Di Yohanes 8:14. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Pertanyaan saya, mana benar ini, Pak? Di ayat Yohanes 5:31 Yesus berkata, kesaksiannya tidak benar. Ya, perkara sendiri. Nah, sedangkan Yohanes 8:14 dia menyatakan biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar.
Pertanyaan Iya, saya, yang mana benar di sini Pak? Yang kita Iya, harus iya. pegang. Iya, tadi kan Di yang antara masalah- Yohanes lagi, 5:31 dengan Dan semuanya- Yohanes 8:14. Yohanes Bang Dalbo dan 8. semuanya, saya mau izin turun karena saya mau mandi ya. Saya gerah ini. Silakan. Itu aja ya Bang Dalbo. Saya nanti masuk Iya. lagi ya. Dan semuanya mohon maaf ya, kita hanya berdiskusi Bang Bian Kris ya, mohon maaf ya apabila saya salah-salah kata. Itu Tidak ada. Assalamualaikum Harus warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja bang, santai-santai. Tidak ada. Iya. Iya. Paham Pak? Yang mana yang harus kita pegang di situ?